Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Suryadi dari Manajer Operasional Alami. Alami adalah usaha yang bergerak di bidang kuliner yang bertepat di Jalan Soekarno-Hatta nomor 10 Raja Basa, berdiri pada tahun 2010 dengan latar belakang usaha ini karena adanya peluang usaha yang bergerak dalam bidang kuliner sehat di dikarenakan kesadaran masyarakat di dalam gaya hidup yang sehat serta sulitnya menemukan kuliner sehat di sekitar tempat kami produksi saat ini. Keadaan usaha kami saat ini dalam keadaan baru dan diperkirakan akan terus berkembang. Selain dengan produk sehat yang kami munculkan, harga yang pas untuk semua kalangan menjadikan usaha ini sangat ideal dan menjanjikan untuk dikembangkan. Untuk sumber daya manusia pada usaha kami saat ini ditangani oleh 4 orang yang memiliki perannya masing-masing, seperti manajer produksi, manajer operasional, manajer keuangan, dan manajer pemasaran. Manajer operasional saya sendiri Ahmad Suryadi, manajer keuangannya Intan Venioria, manajer produksi Jody Arianto, dan manajer pemasaran Elis Rofiko. Baik, di sini saya akan menyampaikan sedikit dari perusahaan kami yang selanjutnya akan disampaikan lebih lengkap dan lebih detail, lebih terperinci oleh bagian-bagian manajer tersebut. Yang pertama adalah analisis finansial dari proyek yang akan kami jalankan ini. Analisis finansialnya, kami mendapatkan bahwa berdasarkan hasil analisis sensitivitasnya, perencanaan usaha ini tetap dan akan terus berjalan sampai dengan suku bunga naik menjadi sebesar 45% dari 18%. Dan titik impas pada proyek ini diperkirakan akan terjadi pada tahun ke-6 pada 8 bulan 8 hari di tahun ke-6. Selanjutnya, balik modal atau payback period pada usaha ini terjadi pada 1 tahun 10 bulan 6 hari. Ini nanti akan lebih terperinci dengan manajer keuangan kami. Saya hanya menyampaikan sedikit singkat. Lalu yang selanjutnya adalah proses produksi. Proses produksi ini seperti pada pembuatan mie ayam biasanya, hanya saja kami menggunakan sayuran sebagai bahan penambah pada mie. Jadi sayuran yang telah dicuci bersih, di blender, dan diambil sarinya. Lalu kami campurkan dengan tepung terigu, minyak, telur, dan garam seperti membuat mie pada umumnya. Diuleni sampai kalis, diaduk, lalu digiling, dan dimasak sampai mie itu matang. Lalu mie dihidangkan sebagaimana mie pada umumnya. Nanti akan dijelaskan oleh manajer bagian produksi kami. Lalu selanjutnya, perizinan usaha atau SOP telah disampaikan dalam proposal kami. Perizinan yang diperlukan dalam usaha ini adalah izin gangguan, izin domisili mendirikan bangunan karena kami di sini lokasi membeli tanah tersendiri, sertifikat layak sehat dari kementerian, surat izin dari Kementerian Pariwisata, surat izin usaha perdagangan dari Kementerian Perdagangan, dan tanda daftar usaha pariwisata dari Kementerian Pariwisata. Rencana pengembangan usaha ini melakukan penyesuaian segmentasi pelanggan dan pengembangan dan penyesuaian pada pemasarannya yang nanti akan dibahas oleh manajer pemasaran kami. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh manajer kami pada bidang lain. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Jody Arianto. Saya menjabat sebagai manajer produksi di perusahaan mie alami atau mie sehat. Tugas dan tanggung jawab saya yaitu memastikan produk yang akan dipasarkan telah siap, bertanggung jawab terhadap proses produksi, kemudian mengolah bahan baku menjadi produk yang siap dipasarkan. Sekilas informasi produk, usaha yang kami kelola merupakan jenis usaha yang bergerak di bidang makanan. Produk ini merupakan makanan mie ayam, diolah dengan bahan baku mie dari sayuran hijau dan beberapa bahan tambahan sebagai pelengkap mie ayam pada umumnya. Sehingga dengan motivasi mie ayam terbuat dari sayuran ini dapat menciptakan kesan unik dan lebih sehat yang menjadi daya tarik sendiri bagi para pencinta mie atau mie ayam. Baik, untuk bahan pokok yang digunakan yaitu pertama sayuran, kemudian tepung terigu, kemudian tepung tapioka, kemudian bumbu plus pelengkap, dan kelima minyak sayur.
Kemudian rencana pengembangan usaha, pengembangan varian produk, pengembangan dan penyesuaian segmen pelanggan, dan kemudian pengembangan dan penyesuaian pemasaran. Biasanya jumlah produksi dalam satu periode produksi 1 bulan itu mencapai 150 porsi dalam 6.000 porsi dalam 1 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lilis Rofiko. Di sini saya selaku manajer pemasaran di perusahaan Alami. Saya akan memberitahukan terlebih dahulu apa itu manajer pemasaran. Yang pertama, manajer yaitu seorang pegawai di suatu perusahaan yang bertugas mengkoordinasi berbagai kegiatan dari para pegawai perusahaan. Nah, dalam hal ini yang dimaksud adalah sekumpulan dari suatu orang di perusahaan tersebut yang saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Nah, apa itu pemasaran? Pemasaran yaitu aktivitas serangkaian institusi dan proses menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan, dan mempertukarkan tawar-menawar yang bernilai bagi pelanggan, klien, mitra, dan masyarakat pada umumnya. Nah, dari dua definisi tersebut, yaitu manajer pemasaran itu bertanggung jawab atas dasar dari aliran barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Nah, bertanggung jawab juga atas perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, koordinasi, memotivasi, mengendalikan kegiatan pemasaran, dan lain-lain. Nah, untuk tujuan manajer pemasaran sendiri, ada beberapa, yaitu diantaranya menciptakan permintaan. Dari menciptakan permintaan ini kita membuat cara untuk mengetahui selera konsumen terhadap produk yang kita miliki. Kemudian kepuasan pelanggan. Nah, kepuasan pelanggan ini kita mempelajari permintaan sebelum menawarkan jasa atau apapun kepada mereka. Jadi kita harus mengetahui terlebih dahulu apa selera dari konsumen itu tersendiri. Kemudian ada pangsa pasar atau market share. Kemudian ada peningkatan keuntungan. Nah, jadi target akhir dari sebuah perusahaan itu yaitu mendapatkan keuntungan. Nah, untuk mencapai nominal keuntungan tersebut menjadi salah satu tujuan dari manajer pemasaran. Jadi bagaimana perusahaan bisa menjual dengan nilai margin optimal, bisa menghasilkan tingkat penjualan yang maksimal. Kemudian pencitraan produk yang baik di mata publik. Jadi citra yang baik terhadap produk perusahaan akan memberikan efek positif bagi perusahaan, baik dari sisi konsumen, mitra, investor, dan tenaga kerja. Kemudian menciptakan pelanggan baru. Jadi tujuan dari manajer pemasaran juga menciptakan pelanggan baru, di mana kita untuk memberikan pelayanan seperti membagikan brosur, pamflet, dan membuka iklan di media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain. Kemudian tujuan dari manajer pemasaran selanjutnya yaitu memberikan kepuasan pelanggan terhadap produk yang kita miliki. Pemuasan pelanggan ini juga merupakan tujuan dari jangka panjang suatu perusahaan, karena ketika pelanggan puas dengan produk kita, mereka akan kembali lagi untuk membeli lagi produk yang kita miliki. Nah, untuk selanjutnya yaitu strategi pemasaran. Nah, kita mempunyai beberapa strategi, yaitu menetapkan harga yang relatif murah, tempat penjualan yang strategis, yaitu terletaknya berdekatan dengan kampus dan jalan raya. Kemudian bekerja sama dengan jasa ojek online makanan, melakukan pelayanan terbaik, prima dan sopan dan ramah. Kemudian memenuhi kepuasan dan permintaan konsumen. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan produk. Nah, kelebihannya yaitu kita mempunyai produk mie ayam ini unik dan sehat karena terbuat dari bahan baku sayuran dan harganya pun terjangkau. Untuk kekurangannya dari produk kita yaitu produknya tidak bertahan dalam jangka yang lama.
kemudian juga tidak bisa diekspor dalam jarak tempuh yang jauh. Kemudian pesaing. Nah, dari data yang kita miliki, pesaing yang potensial itu belum ada untuk perusahaan kita, karena untuk produk mie ayam sendiri hanya ada mie ayam gerobak, namun belum ada mie ayam yang menetap seperti perusahaan yang kita miliki. Hanya pesaing kita yaitu rumah makan dan kantin kampus, itu yang berada di dalam kampus, kemudian warung bakso. Nah, tidak semua warung pecinta bakso juga mencintai dan tidak semua pecinta mie ayam itu menyukai bakso. Nah, kemudian gambaran umum pasar dan sasaran. Nah, untuk gambaran umum pasarnya seperti yang telah saya bicarakan tadi, yaitu lokasi warungnya yang sangat strategis, yaitu berdekatan dengan kampus dan jalan raya, sehingga sasaran atau target utama kita adalah mahasiswa, terutama yang pecinta mie. Dari data yang kita miliki, di sini kita terlihat organisasi atau komunitas yang terbesar untuk peluang membeli produk kita, karena kalau mereka beli itu mereka secara banyak atau secara massal, tidak hanya 1 atau 2 orang, namun beberapa orang dalam organisasi tersebut. Nah, kemudian promosi, kita menggunakan promosi yang pertama itu dengan memasang papan nama di depan tempat usaha sendiri, kemudian membuat dan menyebarkan brosur dan pamflet, kemudian dari mulut ke mulut. Nah, dari sini kita setelah konsumen membeli produk kita tidak lupa kita untuk meminta mereka agar menawarkan produk yang kita miliki ke teman-temannya. Kemudian yang tak lupa yaitu di media sosial. Jadi kita membuat iklan di seperti Facebook, Instagram, Twitter dan lain-lain. Untuk promosi yang terakhir yaitu ojek online. Di dalam ojol sendiri bagaimana caranya untuk muncul di beranda aplikasi pada setiap orang di kota terdekat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya jika ada kekurangan atau kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Venuria, NPM 18714016. Saya sebagai manajer keuangan. Manajer keuangan sangat penting di dalam sebuah perusahaan, karena sebagai tombak yang berkaitan dengan keuangan. Tugas dan tanggung jawab sebagai manajer keuangan adalah melakukan pengawasan dan penyusunan anggaran perusahaan. Selanjutnya, mencatat, mengatur, dan merencanakan masuknya uang yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan, dan membukukan semua transaksi keuangan seperti penjualan, pembelian, dan laba rugi. Produk kami adalah Alimi, inovasi bisnis pengolahan mie berbahan sayur. Kami memilih usaha berada di sekitar kampus Politeknik Negeri Lampung, bahwa lokasi ini terdapat banyak konsumen potensial, tidak hanya mahasiswa, para pekerja, namun juga lokasi berada pada pusat seperti pasar tradisional dan perkotaan. Anggaran biaya untuk bahan pokok seperti sayuran, tepung terigu, tepung tapioka, bumbu plus pelengkap dan minyak. Total bahan baku 15.900.000. Sedangkan untuk bahan penolong seperti gas, subtotal bahan penolong 6.640.000. Sedangkan untuk total biaya penggadaan bahan 22.540.000.
Selanjutnya untuk bangunan, kursi, meja, lemari, penggiling, mie, kompor, tabung gas, panci besar, wajan, pisau, nampan, talenan, saringan mie, tempat bumbu, gelas, sendok, garpu, ceret, kulkas, dan pembuatan banner serta daftar harga totalnya 82.221.000. Dan untuk nilai penyusutan 5.428.400. Selanjutnya untuk jumlah produksi, biaya seperti biaya utama produk seperti pengadaan bahan langsung 15.900.000, tenaga kerja langsung 36 juta. Sedangkan untuk subtotal biaya utama 51.900.000. Untuk biaya overhead produksi seperti tenaga kerja tak langsung 0, penyusutan bangunan 3.500.000, penyusutan peralatan 1.928.000, listrik 3.600.000, dan gas 3.040.000. Subtotal biaya overhead 12.068.400 dan seluruh totalnya 63.968.400. Untuk biaya investasi dari tahun ke-0 sampai tahun ke-10, dari tahun 0 biaya investasi 84.521.000. Tahun pertama biaya investasi 70.000, untuk tahun kedua biaya investasinya 2.207.000, tahun ketiga 2.510.000, dan tahun ke-5 3.444.000. Sedangkan untuk tahun ke-6 7.647.000, dan tahun ke-7 70.000, tahun ke-8 biaya investasi 5.707.000, dan tahun ke-9 2.510.000. Sedangkan untuk tahun ke-10 5.565.000. Selanjutnya biaya operasi tahunan proyek, ini dari tahun 0 sampai tahun ke-10. Investasi awal 84.521.000. Nah, untuk biaya operasi tahunan proyek ini ada biaya bahan baku, biaya minyak goreng, biaya gas, biaya bumbu dan pelengkap, biaya tenaga kerja, biaya listrik, barang investasi baru. Biayanya 58.610.000. Untuk tahun pertama jumlah biaya 58.610.000. Untuk biaya tahun kedua 98.627.000. Sedangkan untuk biaya ketiga 98.930.000. Untuk tahun keempat 103.500.400. Untuk tahun kelima 103.037.400. Sedangkan untuk tahun ke-6 107.240.400. Untuk tahun ke-7 101.132. Untuk tahun ke-8 106.769.938. Untuk tahun ke-9 103.572.938, dan tahun ke-10 108.200.344.
keuntungan dari tahun pertama hingga tahun ke-10. Untuk jumlah produksi per tahun di total menjadi 168.000. Untuk benefitnya per tahun jumlahnya totalnya 1.506.000. Untuk analisis kelayakan proyek dari tahun ke-0 hingga tahun ke-10. Untuk nilai benefit kita ambil dari jumlah keuntungan, sedangkan untuk cost kita ambil dari jumlah biaya operasi per tahun. Untuk kita mencari net benefit ini sama dengan C13 dikurang D13. Jadi sama dengan kita ambil nilai dari benefit dikurang dengan nilai cost, dan hasilnya di net benefit. Dan rumus itu selanjutnya sehingga ke tahun 10. Untuk mencari DF1 18%, 0,18, ini rumusnya sama dengan 1 per dalam kurung 1 plus dolar F dolar 10 tutup kurung dikali B11. Jadi hasilnya 1,000. Sedangkan untuk kita mencari BP1 ini rumusnya sama dengan net E11 dikali dengan F11, yaitu DF1 18%. Sehingga kita totalkan menjadi NPI plus 123.871.484. Itu nilai NP plus. Nah, untuk nilai NPP plus PP1 123.871.480. Sedangkan untuk nilai NPP min PP2 itu min 1.969.553. Untuk mencari tabel B diskon, rumusnya sama dengan benefit dikali dengan DF 18%. Untuk mencari nilai si diskon sama dengan cost dikali dengan DF1 18%. Jadi untuk hasil bid diskon ini 631.431.810. Sedangkan untuk hasil diskon C diskon 507.560.315. Untuk mencari DF2 45%, ini rumusnya sama dengan 1 garis miring dalam kurung 1 plus dolar J dolar 10 tutup kurung dikali dengan tahun.
untuk mencari BP2 yaitu rumusnya sama dengan DF2 45% dikali dengan net benefit, dan hasilnya 1.999.593 untuk net B per C itu 2.324.651.258. Untuk B diskon hasilnya 631.431.810, dan untuk C diskon 507.560.326, dan gross B per C 1,244.052.733. Untuk nilai IER ini 45%, artinya tingkat suku bunga mencapai 45%. Untuk BEP ini atau break even point atau titik impas, keadaan tidak untung atau rugi. Setelah usaha berjalan selama 6 tahun 8 hari, berjalan selama 6 tahun 8 bulan 8 hari. Untuk BPP atau payback period atau balik modal setelah usaha berjalan selama 1 tahun 10 bulan 6 hari. Sedangkan penurunan benefit sebesar 20% sangat mempengaruhi keuntungan usaha. Hal ini disimpulkan dari besarnya NPV 3 bernilai negatif. Jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis sensitivitas dari perencanaan usaha yang akan dijalankan, usaha layak dijalankan dan dapat diteruskan sampai tingkat suku bunga naik sebesar 45%.